Sugeng Dalu Rahayu. Rahayu dari Timur Bengawan, cucunya yang Del Gumandel Gendewati dan Silbringsel. Kali ini yang katakan kepadamu sedikit dari kedangkalan spiritual Eyang. Bahwa di Mojo Manis sang satrio, sang kinasih, sang pinilih itu datang secara diam-diam. Kepergiannya pun akan diam-diam. Bahwa sang kinasih, sang pinilih itu akan datang menghancurkan ilusi yang ada di Mojo Manis. Tetapi sang kesatrio mengkritik tentang kesadaran manusia di Mojo Manis, di kerajaan Mojo Manis itu. Tentu saja sang kesatrio, sang pinilih saat ini berpikir bahwa semua keselamatan yang ada di Mojo Manis itu bukan sebuah hadiah. Bukan hadiah, melainkan konsekuensi dari sebuah kesadaran yang murni. Nah, jika Sang Maha memberikannya akal, mengapa ia masih terlarut dalam sebuah ilusi? Tidak mungkin. Akal itu akan menghancurkan sebuah ilusi dari kedangkalan spiritual Eyang, dari alam imajinasinya Eyang, bahwa sang pinilih, sang kinasih menjalankan sebuah keyakinan yang tegak lurus, yang anti anti dari sebuah anti. Saat ini di Mojo Manis itu tidak kekurangan yang namanya Sang Maha. Tak pernah kekurangan, bahkan lebih, moreover. Sampai kelebihan Sang Maha. Ada yang maha pintar, maha, dan maha. Tapi di kerajaan Mojo Manis itu, apa yang mereka yakini itu bukanlah Sang Maha, tetapi hanya bayangan dari Sang Maha. Mereka terlalu memuja dan memuji bayangan itu. Bayangan itu bentuknya nggak presisi seperti apa yang Sang Maha itu ada. Bentuknya itu tidak sama. Ya. Dia tidak akan mengatakan bahwa Sang Maha itu seperti ini dan itu. Dia nggak akan mengatakannya secara langsung bahwa Sang Maha ini, itu, dan ini, itu. Tetapi dia akan membangun sebuah kesadaranmu
Karena keselamatanmu di Mojo Manis semuanya itu bukan sebuah hadiah, tapi berasal dan bangkit dari sebuah kesadaran. Kesadaran, kesadaran tentang logika bahwa banyak ilusi-ilusi yang diciptakan sehingga engkau terjebak dalam ilusi itu sendiri. Ya, sangat menyayat hati jika engkau terjebak dalam ilusi dan kepatuhan-kepatuhan yang sebenarnya kepatuhan itu adalah kau wujudkan patuh bukan untuk Sang Maha yang pintar, tetapi untuk bayangannya. Ya, tentu saja cucunya yang bayangan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu karena engkau tidak akan pernah tahu sendiri wujud aslinya. Begitupun juga dengan sang kinasih, sang pinile. Kau tak akan pernah tahu wujud aslinya. Yang kau tahu hanyalah sebuah bayangannya. Seperti ini. Bayangan. Tetapi wujud aslinya seperti ini. Ini bayangannya Eyang. Lihat ya, bayangannya Eyang. Nah, cucunya Eyang di kerajaan Mojopahit terlalu banyak nama-nama yang menyerupai dengan Sang Maha itu. Tapi sebenarnya nama-nama itu adalah sebuah ilusi. Ilusi. Dan dikarenakan sebuah ilusi yang sangat-sangat sudah mendarah daging di kerajaan Mojo Manis, maka Sang Kinasih itu akan menghancurkan mental ilusi yang ada di Mojo Manis untuk diselamatkan. Memang banyak sekali Sang Maha di Mojo Manis. Tidak kekurangan, bahkan kelebihan. Tetapi di Mojo Manis, kekurangan keberanian untuk berkata apa adanya. Kurang keberanian untuk berkata jujur di hadapan semua rakyat Mojo Manis atau praja Mojo Manis. Karena kerajaan namanya bukan rakyat menurut kedangkalan spiritual yang tapi praja. Ya, Mojo Manis kekurangan keberanian untuk berkata jujur. Takut jika mereka jujur, mereka akan miskin karena sudah terlalu enak mengikuti bayangan-bayangan itu. Dan bayangan-bayangan inilah membawa dirinya dalam sebuah ilusi, halusinasi. Jika dia tidak mengikuti bayangan ini, maka dia akan melarat. Dia akan kere. Nah, cucunya yang kiranya Sang Kinasih itu tidak akan memberikan sebuah hadiah keselamatan apapun untuk para peraja di Mojo Manis. Sebelum kesadaran dari Mojo Manis itu bangkit. Dan dari kedangkalan spiritual yang Sang Kinasih perlahan-lahan akan meninggalkan semuanya. Meninggalkan mereka yang
menggadang-gadangnya menjadi seorang penyelamat mereka. Yang lalu berpikir, kenapa engkau tega sang kinasih, sang penilai untuk meninggalkan mojo manis, meninggalkan semuanya dalam keadaan luluh lantah. Kenapa engkau tega? Tega, tidak tega, semua harus dilaksanakan oleh sang kinasih, sang penilai. Karena beliau percaya bahwa alam ini lebih baik. Kehadiran semesta lebih baik daripada kehadirannya. Keselamatan itu akan dikembalikan ke semesta oleh sang kinasih, sang penilai. Maka semesta yang akan membuat semuanya menjadi berkesadaran dan melupakan ilusi-ilusi bayangan dari logika, di mana logika itu diduduki oleh Sang Maha Logika. Sang Maha Logika telah menduduki singgasana di setiap insan, sehingga mereka berpikir bahwa Sang Maha ada bersamanya, tetapi mereka lupa bahwa mereka hanya mengikuti bayangan-bayangan Sang Maha itu sendiri. Nah, cucunya yang Del Kumandel Gendewati, figur bayangan itu dipertanyakan oleh eyangmu ini. Tetapi pertanyaan itu bukan untuk menambah logikanya Eyang menjadi Sang Maha. Justru logikanya Eyang semakin tumpul ketika Eyang memahami, mengerti dari narasi-narasi bayangan tersebut. Tumpul. Makanya ketika yang tumpul, yang berpikir bahwa sesungguhnya sang penilai, sang kinasih itu tidak membela siapapun. Bahkan dia tidak membela mayoritas orang yang ada di mojo manis. Atau bahkan dia akan membela minoritas yang ada di mojo manis. Dia akan membiarkan mayoritas, minoritas, siapapun itu, siapapun mereka dalam sebuah kesengsaraan atas apa yang dilakukannya, atas semua tindakan yang dilakukannya. Karena keselamatan bukan sebuah hadiah yang datang mak petunduk itu tadi. Mak petunduk. Ketika keselamatan datang mak petunduk, itu akan menjadi sebuah tameng moral. Sebuah tameng moral saja. Tameng moral seolah-olah di mojo manis penuh dengan keadilan. Tapi ternyata di mojo manis tidak ada yang namanya keadilan itu sendiri. Jauh. Karena yang dijunjung tinggi adalah bayangan-bayangan dari Sang Maha Logika itu. El Kumandel Gendewati, kerakusan, kekerasan tetap hidup. Meskipun engkau diberikan akal, tapi engkau lebih suka menyewakan akalmu kepada orang lain untuk mentafsirkan tentang apa yang ada,
mentafsirkan apa yang terjadi dan mentafsirkan sang penilai itu sendiri. Engkau lebih suka memberikan akalmu untuk mentafsirkan siapapun mereka yang engkau pikirkan. Engkau lebih suka menyewakan akalmu dalam sebuah penafsiran sang kinase, sang penilai, ataupun sang maha logika itu sendiri. Kiranya malam ini eyangmu membayangkan halusinasi dari sebuah kerajaan mojo manis yang akan menerima konsekuensinya atas perbuatan dan tindakannya, dan eyang yakin sang kinasih, sang penilai tidak akan pernah mau muncul sejengkal pun di ujung antah berantah dari kehancuran peleburan di mojo manis nantinya. Kiranya dari kedangkalan eyang, kedangkalan spiritual maupun kedangkalan logika yang katakan kepadamu, bahkan yang mampu untuk melihat sedikit mentafsirkan, karena yang disewa untuk mentafsirkan, disewa oleh engkau semuanya untuk mentafsirkan, karena engkau tidak mampu menggunakan akalmu sendiri. Cucu-cucunya yang del kumandel kendewati dan sil pringsil, engkau lebih suka menyewakannya kepadaku. Engkau sewakan kepadaku, engkau kuberi tafsiran yang bohong.